Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini gue akan membahas sebuah parfum lokal. Pokoknya ini salah satu parfum lokal yang menurut aku lumayan oke. Namanya adalah Jose. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian, jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi memang parfum ini dikirimkan sama brandnya dari Jose untuk aku review gitu ya. Jadi memang ini aku nggak beli sendiri, tapi aku nggak dibayar apapun untuk bikin konten ini. Jadi pastinya aku akan kasih kalian review sesuai pendapat pribadiku ya. Jadi parfum Jose ini tuh sebenarnya dia ada di Surabaya, tahu. Jadi aku tuh dikirimkan satu buah full bottle yang 50 ml. Ini eau de parfum, namanya yang Sugar Life. Buat kotaknya seperti ini, nanti aku akan kasih lihat detailnya. Dan juga ada 3 buah vial gitu. Nah, 3 buah vial nih ada yang Amor Infini. Jadi yang Sugar Life sama Amor Infini ini aku cek di Shopee tuh dia udah ada dua-duanya. Tapi yang 2 lagi ini yang namanya Chasse La Vie dan satu lagi namanya adalah yang Mysterious. Ini aku lihat belum ada. Jadi kayaknya yang 2 ini produk baru. Nah, aku akan langsung mulai aja dulu ngebahas dari produk yang full bottle ya. Oke, jadi untuk Jose ini aku entah kenapa seneng banget, suka banget sama botolnya. Karena ini botolnya tuh nggak mirip kayak botol-botol biasa parfum lokal yang standar gitu ya. Botolnya lumayan oke. Dia tinggi gini dan tebel, dan tutupnya ini dari kayu gitu. Kayaknya lumayan sih untuk bisa dipegang gitu. Dan ini simple tapi menurut aku cukup elegan gitu jenis botolnya yang dipakai ini. Nah, tutupnya juga oke banget. Dia itu sprayernya warnanya silver dan dia datang dengan kotak seperti ini, simple aja kotaknya. Ada tulisannya, Jose Perfume gitu ya, 50 ml. Di belakangnya ada kayak warningnya, terus ada ingredientsnya, dan kemarin dia datang dengan bubble wrap yang aman banget gitu. Dan ini dapat apa ya? Dapat ucapan terima kasih deh kalau nggak salah. Jadi ini dapat ucapan terima kasih. Ada thank you-nya, Instagramnya jose.id dan juga nomor WA-nya untuk pemesanan. Jadi kurang lebih itu. Sekarang gimana wanginya untuk yang pertama Sugar Life ya? Aku akan langsung spray aja di sini. Sprayernya tuh enak banget dan ini tuh keluarnya tuh satu spray itu bisa kayak kita kontrol gitu loh. Kalau kita mencetnya dikit, dia keluarnya dikit. Tapi kalau kita mencetnya banyak, dia keluarnya banyak gitu. Jadi aku seneng banget sama sprayernya ini. Nah, untuk si Sugar Life ini, jadi dia jusnya lumayan berminyak gitu. Kemarin tuh aku coba minyaknya tuh hilang kurang lebih 30 menit, setengah jaman gitu. Jadi lumayan ya, selama 30 menit memang dia akan berminyak gitu. Nah, gimana wanginya untuk yang Sugar Life? Jujur untuk pertama kali aku sniff wangi ini, yang kecium di aku tuh adalah wangi fruity vanilla. Dan fruitynya tuh yang kenceng, yang kerasa banget itu kayak wangi melon gitu, atau semangka. Intinya buah-buahan yang segar, tapi dia nggak terlalu yang strong banget gitu wanginya. Jadi wanginya tuh cukup soft, lembut, tapi kerasa gitu. Dan dia ada campuran dengan wangi vanilanya. Jadi wanginya tuh tipe-tipe yang fresh vanilla gitu, yang tahu sendiri, aku sendiri kan emang suka sama wangi vanilla. Dan vanilla sendiri kan sebenarnya wanginya warm, lebih ke arah warm gitu, yang lembut gitu ya. Tapi dipadu-padankan sama wangi fruity yang lumayan fresh, lumayan ada asam-asamnya, seger-segernya gitu. Jadi wanginya tuh menurut aku tuh dibilang fresh banget enggak, tapi dibilang terlalu warm juga enggak. Jadi dia tuh tengah-tengah gitu. Nah, setelah aku lihat di notesnya, ternyata dia nggak ada wangi melonnya atau wangi watermelon. Pokoknya wangi-wangi kayak semangka atau melon tuh nggak ada gitu. Karena dia itu notesnya ternyata adalah apple, rose, peony, jasmine, vanilla, amber, dan patchouli. Yang mana yang emang kerasa di aku tuh ya memang wangi-wangi fruity. Yang ternyata mungkin yang sebenarnya ada tuh adalah wangi apel ya. Apel terus bercampur sama vanilla dan lain-lain ya, ada rose, peony, jasmine ya. Intinya dia adalah wangi fruity floral yang ada vanilanya gitu. Jadi ini wanginya bener-bener, menurut aku sih ini kan peruntukannya sebenarnya untuk wanita, tapi menurut aku ini masih bisa banget dipakai sama cowok karena dia wangi floralnya itu juga nggak terlalu kenceng, lebih ke arah fruity vanilla, tapi juga bukan yang tipikal manis banget gitu kayak wangi untuk cewek-cewek gitu, enggak.
Jadi ini masih bisa banget sebenarnya dipakai cowok. Jadi menurut aku ini wangi yang tipikal unisex dan aku sih cukup suka sama wangi ini. Wow, enak banget wanginya. Aku sendiri nyobain ini siang hari dan so far nggak ada masalah. Di suhu yang panas oke, di suhu yang dingin juga oke. Nah, wangi-wangi kayak gini tuh menurut aku cukup versatile. Jadi misalnya dipakai siang oke, dipakai malam pun oke. Yang menurut aku ini cocok banget dipakai sehari-hari. Sampai ke acara semi formal pun masih bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita ke kantor terus ada acara meeting atau apa, itu masih bisa banget dipakai. Terutama untuk tempat-tempat yang memang di indoor gitu. Dan ini tuh wanginya makin ke belakang, fruity-nya tuh makin hilang. Yang lebih kecium tuh wangi vanilla sama floral ya menurut aku. Jadi ini makin ke belakang tuh makin lembut gitu. Nah untuk performanya nanti aku akan langsung rangkum di belakang ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran nonton sampai habis, oke? Untuk parfum kedua, ini vial yang aku punya. Ini kalau nggak salah ini yang diperuntukannya untuk cowok, namanya Amor Infini. Vialnya tuh kayak gini nih. Aku nggak tahu apakah vialnya ini dijual atau enggak gitu ya. Tapi aku dapet vialnya. Jadi aku akan langsung spray. Oh ya, untuk kedua parfum ini tuh dibanderol dengan harga masing-masing tuh segini. Kalian bisa lihat aja di sini. Dan botolnya kurang lebih sama. Cuman bedanya kalau nggak salah yang untuk cewek tuh dia ininya putih, sedangkan cowok warnanya hitam. Untuk yang Amor Infini ini tuh sama, kurang lebih dia jusnya berminyak juga dan kurang lebih setengah jam hilang. Nah ini tuh dia tadi udah beberapa menit, yang sebelah kiri tadi udah mulai hilang. Jadi menurut aku ini lumayan cepet sih hilang sebenarnya minyaknya. Jadi untuk Amor Infini ini tuh wanginya, ini wangi cowok fresh, ada freshnya tapi ada spicy-nya menurut aku. Spicy-nya lumayan kenceng gitu, ada wangi-wangi kayak rempahannya, tapi bercampur sama wangi fruity juga. Tapi fruity-nya di sini tuh bukan fruity yang manis, jadi fruity yang seger kayak fruity buah-buahan daerah tropis gitu, yang lebih ke arah kayak nanas, yang berair gitu, yang seger. Jadi ini bener-bener wanginya tuh kayak seger, ada kayak wangi-wangi citrusnya sedikit juga, jadi juga ada wangi kayak wangi-wangi daun gitu, kayak wangi green gitu. Yang wanginya tuh lumayan oke, lumayan ganteng, lumayan cowok banget gitu. Tipe-tipe cowok yang outdoor gitu orangnya. Kita langsung lihat aja notes-nya ya. Jadi notes-nya itu di Amor Infini itu dia ada green tea, oke, ada fresh, spicy, lemon, pineapple, dan ambroxan. Jadi memang kayaknya wangi green yang kayak dedaunannya itu dari green tea-nya. Terus ada fresh spicy, ada lemonnya juga ternyata. Makanya tadi aku bilang kayak ada wangi citrusnya gitu ya. Ini lebih cocok menurut aku untuk tipe-tipe wangi cowok yang dipakai siang hari, yang lumayan panas-panasan. Sekalipun kalau dia terlalu panas banget sih sebenarnya jujur kalau di aku agak sedikit bikin pusing gitu. Jadi menurut aku hindari untuk pemakaian terlalu banyak untuk parfum yang satu ini. Tapi dia nanti ketika udah mulai masuk ke fase middle notes, base note, ketika masuk udah makin ke belakang wanginya tuh lebih soft gitu. Ini karena di awal-awal ini jujur wanginya memang agak sedikit nyegrak dan projectionnya lumayan project gitu. Lumayan semerbak wanginya untuk pemakaian 1-2 spray aja tadi. Pikal cocok dipakai siang hari yang karena wanginya fresh, tapi jangan banyak-banyak kalau misalnya kalian berada di suhu ruangan ataupun di outdoor yang suhunya panas gitu. Lebih cocok untuk pemakaian sehari-hari sih menurut aku. Jadi bukan tipikal yang wangi kayak kondangan gitu, enggak. Ini lebih tipikal wangi yang kayak ke kerjaan, ke kantor, ke kampus kayak gitu-gitu. Untuk kedua parfum ini sebenarnya menurut aku wanginya tuh udah bisa banget dipakai sama anak-anak remaja muda kayak SMA ke atas gitu udah bisa. Baik yang si Sugar Life ataupun yang Amor Infini ini menurut aku. Jadi wanginya tuh sebenarnya rentang usianya lumayan jauh sih, lumayan oke gitu. Tapi memang untuk yang Amor Infini ini wanginya lumayan strong, lumayan kuat. Jadi kalau misalnya kalian tipe-tipe yang mau pakai yang malu-malu, ya menurut aku kalian harus pakainya dikit banget kalau emang suka sama aroma yang seperti ini gitu. Oke, karena masih ada 2 parfum lagi, aku akan lanjut langsung ke 2 parfum berikutnya, adalah yang buat cewek dulu. Ini adalah Chasse La Fille. Aku akan spray di sini kali ya. Oke. Untuk Chasse La Fille. Ya, Chasse La Fille ini tuh inisial spraynya atau wangi awalnya itu, wanginya tuh sedikit asam, ada kayak sentuhan wangi spicy rempah-rempahannya juga, dan ada wangi kayak asam-asam fruity mungkin ya, terus ada wangi rempahannya, aku nggak tahu apa gitu.
Tapi intinya di top notes-nya itu jujur aku agak sedikit bingung ini wangi apa, dan wanginya agak sedikit aneh atau unik gitu. Kayak gak biasa banget aku sniff wangi kayak gini gitu. Tapi ini projectionnya lebih kenceng daripada si Sugar Life tadi menurut aku kalau di hidungku. Ini wangi tipe wanginya menurut aku sih unisex tapi lebih ke arah cewek. Wangi fruitingnya tuh kentalnya ke arah manis gitu. Nah, tapi ketika dia udah 1 jam, 2 jam gitu makin ke belakang, itu wanginya tuh jadi makin enak banget. Dan ini tuh wanginya projectionnya tuh tahannya lama banget, yang si Chest Lavier. Menurut aku lebih tahan daripada si Sugar Life. Middle note sampai base note-nya tuh dia udah nggak ada wangi yang kayak aneh yang awal tadi, yang kayak aku bilang tadi wanginya tuh aku agak susah ngegambarinnya, tapi wangi awalnya tuh agak-agak sedikit yang mengganggu, tapi abis itu wanginya tuh kayak setelah setengah jam, 1 jam tuh udah langsung jadi wangi yang enak banget. Dan jujur, secara pribadi aku lebih suka si Chest Lavier ini daripada yang Sugar Life. Untuk secara pribadi ya. Ya, jadi wangi asemnya tuh berubah jadi lebih soft, nggak ada wangi yang aneh-aneh lagi setelah setengah jam, 1 jam. Jadi untuk yang si Chest Lavier ini, dia itu notes-nya adalah pear, peach, freesia, bergamot, rose, amber, dan patchouli. Aku nggak tahu aku dapat wangi spicy yang agak-agak aneh itu dari mana, yang untuk top notes-nya. Tapi intinya untuk setelah ke belakang itu dia kayaknya perpaduan antara wangi bebungaannya si freesia, rose, terus sama pear, peach-nya tuh perpaduannya tuh enak banget gitu di belakang. Jadi bikin wanginya tuh jadi kayak lembut, femininnya dapet, dan bikin nagih untuk di sniff dan sniff lagi. Nah, ini udah mulai berubah nih wanginya. Ya, walaupun masih ada sedikit wangi-wangi, aku nggak tahu apa itu wangi patchouli yang agak ngeganggu ya di awal, tapi setelah itu wanginya tuh udah berubah banget. Dan wow, ini ketahanannya juga oke. Nanti aku akan bahas di belakang mengenai ketahanan, tapi yang pasti untuk projectionnya ini lebih project daripada si Sugar Life. Menurut aku ini juga cocok banget dipakai siang ataupun malam. Jadi ini wangi-wanginya cukup versatile punya gitu. Di acara sehari-hari juga. Tapi justru menurut aku yang Chest Lavier ini bisa masuk juga ke acara yang lebih formal gitu, kayak kita ke kondangan, kayak acara-acara resmi yang kita memang harus berpakaian lebih rapi, lebih dandan gitu. Nah, Chest Lavier ini lebih masuk menurut aku daripada si Sugar Life. Sugar Life lebih kayak yang daily aja gitu. Ini wanginya juga menurut aku tuh lebih dewasa gitu menurut aku. Jadi kayak mungkin untuk cewek-cewek yang kuliahan ke atas lah baru oke untuk pakai ini. Karena kalau untuk SMA, SMP kayak masih kemudaan untuk pakai wangi yang seperti ini. Ini wanginya sedikit lebih berat daripada yang Sugar Life kalau menurut aku gitu. Ya, aku suka banget nih wangi yang ini. Bener-bener suka wangi yang si Chest Lavier, terutama setelah dia masuk middle notes dan base note. Ya, ini udah mulai nih kerasa nih wangi manisnya dapet. Manisnya tuh kayak manis-manis. Mungkin itu dari kayak pear, peach, ambernya juga. Amber kan wanginya juga ke arah-arah manis. Aku suka banget. Intinya tuh aku suka banget wanginya ini. Oke, kita lanjut sama parfum berikutnya yang namanya Mysterious. Nah, Mysterious ini juga kemarin aku cobain. Ini wanginya tuh lebih ke arah cowoknya kayaknya. Cowoknya, ya ini wanginya lebih ke arah cowok, lebih maskulin gitu. Nah, ini wangi top notes-nya ini tuh lebih green. Kalau yang tadi si Amor Infini itu dia lebih dominan spicy-nya kalau untuk top notes-nya. Kalau ini menurut aku tuh lebih green-nya lebih kencang. Jadi kalau di hidungku nih wanginya tuh ada wangi kayak daun mentahnya, terus ada wangi kayu-kayuannya juga yang lumayan kenceng. Dipadu-padankan sama asam-asam kayak dari citrus gitu. Ya, ini juga fresh, ini juga wangi buat siang hari menurut aku. Dan ini projection-nya juga lebih mantep daripada si Amor Infini menurut aku. Dan ketika dia masuk ke middle note to base note-nya, ini lebih enak. Projectionnya tuh lebih stay-nya lebih lama gitu, lebih mabul-mabulnya tuh lebih lama, dan wanginya tuh jadi lembut banget dan enak banget di middle note to base note-nya. Jadi menurut aku tuh 2 parfum yang terakhir ini itu favorit aku. Untuk yang cowok Mysterious, dan untuk yang cewek Chest Lavier itu aku lebih suka karena dia ketika stay di middle notes to base note-nya tuh lebih enak, makin enak gitu tipenya. Walaupun untuk di top notes-nya belum tentu kita akan langsung suka sama wangi ini gitu. Jadi itu bedanya sama yang kedua pertama. Untuk Mysterious ini tuh notes-nya itu dia bilang ada lemon, grapefruit, blackberry, tuberose, sea notes, woody notes ya. Mungkin karena ada tuberose-nya juga wanginya tuh lebih soft, lebih lembut, lebih ada floralnya gitu loh.
Ya benar, lebih ada floralnya ketika dia udah di middle note sampai base note. Agak beda sama si Amor Infini, karena Amor Infini dia nggak pakai floral sama sekali ya. Mungkin karena aku cewek gitu ya, seleranya lebih ke arah selera feminin, lebih suka ada floralnya gitu. Jadi makanya aku lebih suka sih sama yang si misterius ini. Sekarang aku akan membahas mengenai performa dari keempat parfum ini. Jadi sejujurnya untuk ketahanan dari empat parfum ini tuh hampir sama di aku. Empat-empatnya tuh lewat 12 jam. Mungkin yang agak lemah sedikit yang si Sugar Life itu cuman kayak sekitar 11 jam tuh udah tipis banget. Tapi yang lain itu sampai 12 jam tuh masih berasa. Bahkan aku udah mandi pun itu masih ada wangi, masih stay di kulit. Aku nggak tahu apa aku yang mandinya kurang bersih, kurang ngegosok atau gimana. Tapi aku rasanya udah mandi seperti biasa. Setelah mandi masih ada wangi. Jadi menurut aku tuh wow banget ini ketahanannya. Dan untuk projectionnya juga rata-rata mereka tuh dari awal penyemprotan tuh wow, boom, bisa 2-3 meter kecium. Wanginya bener-bener semerbak banget. Karena waktu aku cobain pertama kali aja, suamiku tuh langsung yang jauh dari aku, kayak sekitar 3 meter lebih dari aku tuh langsung ke sniff wangi aku gitu. Jadi wanginya bener-bener yang mabul-mabul semua. Jadi memang kalau kalian tipe yang mau pakai wangi yang soft-soft aja, pakainya jangan banyak-banyak please gitu. Dan bisa hemat banget, kayaknya 50 ml bakal lama banget juga bakal habis. Untuk harga yang lumayan terjangkau, performanya oke, gokil banget. Dan kesimpulannya untuk wangi-wanginya tuh sebenarnya ini wangi-wangi yang cukup unik. Karena mereka juga memang bilang, aku sempet tanya ini wanginya terinspirasi dari brand lain atau enggak, dan menurut mereka ini aroma original dari mereka sendiri. Kalau ini emang original dari mereka, menurut aku salut juga sih sama mereka, karena aroma yang mereka keluarin ini tuh menurut aku lumayan unik, yang gak terlalu pasaran banyak aku sniff di parfum-parfum lain gitu. Jadi dari segi wanginya menurut aku lumayan oke, dan sejauh ini untuk jusnya nggak ada yang bikin panas di kulit ataupun mengganggu, serta wangi-wanginya nggak ada yang bikin pusing, kecuali yang Amor Infini tadi yang kalau sedikit agak kebanyakan gitu, yang terlalu terpapar terlalu lama, itu memang jadi bikin sedikit pusing. Ada tendensi untuk membuat glowing gitu. Tapi yang lainnya sih menurut aku nggak ada. Terutama ketika udah masuk middle note sampai base note tuh wanginya udah soft-soft banget dan makin enak banget. Oke, jadi so far sih itu yang bisa aku jelaskan mengenai Jose. Memang menurut mereka masih dalam tahap pengurusan untuk BPOM-nya. Aku berharap semoga bisa segera, sehingga kedepannya makin oke dan makin oke lagi untuk Jose gitu. Dan menurut aku sih untuk kemasan yang ini tuh lumayan oke. Kemasannya udah lumayan cukup oke gitu, dengan harga yang terjangkau juga dan wangi-wangi yang enak. Semoga kedepannya parfum-parfum lokal makin menarik lagi wanginya, dan menurut aku ini salah satu yang layak untuk dicoba. Semoga aja Jose ngeluarin juga untuk pasarin yang vial-vialnya, supaya kalian juga bisa cobain dulu sebelum beli full botolnya. Oke? Thank you banget untuk Jose yang udah ngirimin aku produk ini untuk bisa aku bahas dan aku informasikan kepada teman-teman di channel ini. Pasti thank you banget untuk teman-teman juga yang udah nonton video ini. Semoga ini berguna bagi kalian. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya di sosial media kalian. Follow juga Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.